Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu, bapak, dan teman-teman yang berbahagia, saya Bagus Yurokusumo, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenankanlah saya di sini memaparkan hasil refleksi seminar pendidikan profesi guru tentang membangun paradigma baru terhadap makna guru dan desain invensi atau inovasi pembelajarannya. Ibu, bapak, dan teman-teman yang berbahagia, kami ucapkan selamat menyaksikan. Baik, Ibu, bapak, dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berjumpa pada video seminar pendidikan profesi guru tentang membangun paradigma baru terhadap makna guru dan desain invensi atau inovasi pembelajarannya. Ibu, bapak, dan teman-teman yang berbahagia, seminar pendidikan profesi guru ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Bagus Yurokusumo, NIM 22215150011. Tentu seminar ini tidak lepas dari bimbingan dosen pembimbing seminar saya, yaitu Ibu DRA Dewi Susilowati MPD. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing, memberi saran, dan memberi wejangan saya dan teman-teman tentunya sehingga saya dan teman-teman dapat mampu dan siap melaksanakan seminar pendidikan profesi guru ini. Ibu, bapak, dan teman-teman yang berbahagia, kita langsung lanjutkan seminar pendidikan profesi guru saya diawali melalui alur pemaparan yang akan nantinya saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Alur pemaparan yang saya gunakan untuk membangun paradigma baru terhadap makna guru saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama saya akan memaparkan sedikit atau sekilas refleksi mata kuliah sebelumnya, yaitu memberikan pandangan atau poin penting gambaran mata kuliah yang telah dilalui dan beberapa artefak-artefak yang telah dihasilkan. Setelah pemaparan mata kuliah beberapa ini, saya akan lanjutkan menjelaskan makna guru, yaitu menjelaskan makna guru yang dipahami sebelum dan sesudah mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan ini. Kemudian yang ketiga, yaitu saya akan sampaikan desain invensi atau inovasi pembelajaran, yaitu menyampaikan desain inovasi atau invensi pembelajaran disertai dengan rencana tindak lanjut yang dimana tujuannya tentu keberlanjutan dari desain ini dapat tercapai dan dapat betul-betul dirasakan oleh kita bersama. Begitu Ibu, bapak, dan teman-teman yang berbahagia, kita langsung saja lanjutkan pada tahap yang pertama, yaitu tahap refleksi mata kuliah PPG Prajabatan. Baik, refleksi mata kuliah yang pertama yaitu mata kuliah nilai kejuangan. Di sini saya mengambil kutipan kata kalimat dari Mohatta, yaitu setiap perbuatan adalah demi negara yang dicintai. Janganlah berkhianat. Di sini tentu kita pahami bahwa mata kuliah nilai kejuangan mempunyai arti yaitu atau proses memahami sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang, kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita, yang dapat membangun semangat dan nilai kejuangan dari pahlawan dalam diri kita masing-masing. Sehingga sebagai guru, saya khususnya di sini menjadi pondasi dasar
ya, pondasi awal kita dalam menjalani tugas-tugas kita sebagai seorang guru ataupun profesi lainnya, sehingga dapat memaksimalkan potensi peserta didik, ya, begitu. Karena demi kemajuan negara yang tercinta ini atau demi kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Kembali dengan kami kelompok 5 dalam pembahasan materi perjuangan masa proklamasi Indonesia. Pintu gerbang perjuangan masa proklamasi Indonesia dimulai tanggal 6 Agustus tahun 1945 yaitu dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Ya, kurang lebihnya, Ibu Bapak yang berbahagia dan teman-teman, kita lanjutkan pada refleksi mata kuliah berikutnya, yaitu refleksi mata kuliah filosofi pendidikan. Pada mata kuliah filosofi pendidikan, di sini kita telah kenal yaitu 3 kalimat yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Ini ya. Nah, ing ngarsa sung tulodo di depan memberikan tulodo, contoh ya. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah membangun karsa ya, atau kreativitas anak ya. Nah, tut uri handayani, di belakang memberikan dorongan, motivasi ya, semangat dan lain sebagainya, sehingga tentu peserta didik membutuhkan hal ini untuk perkembangan bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing. Ya, sehingga tugas guru di sini tidak hanya sebagai transfer ilmu saja, tetapi lebih dari itu kita juga sebagai teman, sebagai pendorong semangat mereka, sehingga bakat, minat, dan tingkat capaian kemampuan mereka dapat berkembang secara baik dan pada akhirnya akan mencapai cita-cita yang mereka inginkan masing-masing tentunya. Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia, berikut beberapa artefak yang dapat dilihat. Oke, masuk ke refleksi mata kuliah yang berikutnya, yaitu mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Di sini mata kuliah ini memahami peran scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development yang dimiliki setiap peserta didik. Ya, nah, Zone of Proximal Development di sini yaitu suatu zona di mana kemampuan aktual dan potensial ini dapat dikembangkan, sehingga kemampuan-kemampuan yang peserta didik yang berpotensi menjadi meningkat ini dapat dimaksimalkan menggunakan beberapa bantuan atau scaffolding, yang salah satu cirinya yaitu banyak sekali ya scaffolding yang bisa kita gunakan, seperti mungkin motivasi, yang kemudian menggunakan metode atau strategi yang bermacam-macam, atau teknik pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri, sehingga anak dapat maksimal
ya dapat memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Berikut beberapa dari artefaknya, yaitu ada beberapa di sini saya seperti koneksi antar materi dan beberapanya. Begitu. Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan kepada refleksi mata kuliah selanjutnya, yaitu refleksi mata kuliah tentang pemahaman tentang peserta didik. Mata kuliah ini memahami perkembangan belajar dan motivasi belajar peserta didik, sehingga ada beberapa yang sudah saya gunakan atau saya praktekkan di sana untuk menyesuaikan perkembangan diri dari peserta didik. Salah satunya menggunakan media pembelajaran online, ya, menggunakan live worksheet di sini, sehingga anak dapat sesuai dengan perkembangan zamannya, ya, sehingga mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran itu asik dan menyenangkan, ya, sehingga tidak terlalu bosan dengan pembelajaran yang terlalu monoton tentang materi. Oke. Selanjutnya, refleksi mata kuliah berikutnya yaitu refleksi mata kuliah tentang prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, satu maupun yang kedua. Di sini, mata kuliah ini memahami prinsip dasar penyusunan dan pelaksanaan modul ajar. Tentu prinsip dan pelaksanaan modul ajar di sini disusun dan dilaksanakan untuk mengakomodir seluruh minat, bakat, dan potensi peserta didik, ya, sehingga tingkat capaian kemampuan masing-masing peserta didik di sini dapat tersolusi, dapat terakomodir dengan modul ajar ataupun modul pembelajaran yang kita buat dan atau kita gunakan, ya, Ibu Bapak. Sehingga di sini guru dituntut untuk melakukan berbagai cara, seperti mungkin langkah pertama kita melakukan observasi, ya seperti itu. Kemudian setelah melakukan observasi kita akan melaksanakan perencanaan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian kita bisa langsung mungkin, ya, didiskusikan dulu, ya, kepada teman sejawat, guru-guru di sana, dan bagaimana untuk mensolusi hal tersebut, ya. Nah, maka di sini guru dituntut untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk menciptakan proses pembelajaran yang inklusif bagi peserta didik. Selanjutnya, refleksi mata kuliah berikutnya, teman-teman, ya, Ibu Bapak dan teman-teman yang berbahagia, yaitu mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Di sini, mata kuliah ini memahami kompetensi sosial emosional berdasarkan Kasal. Di sini ada beberapa artefak yang sudah saya hasilkan, nanti dapat disaksikan bersama. Selanjutnya, refleksi mata kuliah berikutnya yaitu mata kuliah proyek kepemimpinan 1 dan 2, ya, yaitu mata kuliah ini memberikan keterampilan dan kompetensi dasar kepemimpinan seorang guru, sehingga guru tentu membutuhkan kemampuan dasar ini untuk melaksanakan tugas-tugas besar mereka, ya, begitu. Nah, ada beberapa hasil atau artefak dari mata kuliah ini, yaitu melaksanakan proyek kepemimpinan, ya. Proyek kami yaitu berupa webinar, ya, paradigma pendidikan abad 21 dan model pembelajarannya. Di sini kita mengajak kerjasama suatu komunitas Omah Sinau di Tegalpari, Klaten.
Baik, Ibu, Pak, dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan pada refleksi mata kuliah berikutnya, yaitu refleksi mata kuliah praktek pengalaman lapangan 1 dan 2. Nah, inilah praktek pengalaman lapangan 1 dan 2. Disinilah sebagai suatu kawah candera di muka, suatu bentuk kumpulan di sana kita dapat melatih, mengasah kemampuan mengajar kita tentunya, dan memperoleh berbagai pengalaman dan kreativitas kita diasah di sana, sehingga, kita sebagai guru betul-betul memperoleh, pembelajaran yang sangat kontekstual, sangat-sangat penting, sehingga tidak hanya kita menyampaikan materi saja, tetapi tentu kita, menanggapi siswa dalam nanti bekerja sama dengan guru lain ya. Di sini tentu kita, akan mendapatkan berbagai banyak ilmu, berbagai banyak pemahaman, sehingga memberikan pemahaman, keterampilan, atau kompetensi guru profesional kita secara langsung ya di sana ya. Di sini ada beberapa hasil atau artefak dokumentasi hasil pembelajaran kita. Baik, begitu Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan refleksi mata kuliah berikutnya, yaitu refleksi mata kuliah computational thinking. Di sini refleksi mata kuliah computational thinking yaitu memahami computational thinking sebagai kemampuan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi suatu penyelesaian masalah. Jadi, computational thinking di sini bukan tidak sebatas terkait dengan teknologi atau komputer saja, tetapi ini lebih jauh daripada itu. Mempelajari tentang dasar-dasar cara berpikir untuk nantinya proses atau penyelesaian masalah ini bisa dilakukan secara efektif dan efisien untuk suatu penyelesaian masalah. Nah, tetapi di sini memang, menurut saya di sini harus dilatih secara terus-menerus, saya maupun mungkin nanti kepada peserta didik nantinya. Di sini computational thinking itu perlu latihan secara terus-menerus sehingga pemahaman, dari, ini menjadi dalam ya, sehingga anak-anak dapat betul-betul mempraktekkan kemampuan dari CT di sini atau computational thinking skill, begitu. Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia, demikian ya tadi refleksi hasil mata kuliah beberapa yang sudah saya lakukan. Di sini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap yang kedua, bagaimana makna guru itu. Oke. Dari beberapa mata kuliah yang sudah saya lakukan tadi, sebelum mengikuti perkuliahan itu, yang makna guru yang saya pahami adalah sebelumnya paradigma tentang makna guru, yaitu guru hanya sebagai sumber pengetahuan, ya, sebagai seorang yang mentransfer ilmu, hanya pengetahuan, ya, intinya sebagai sumber pengetahuan, sebagai transfer ilmu dan otoritas di kelas, ya. Jadi guru sangat mendominan di kelas intinya ya, itu Bapak guru. Itu yang saya pahami sebelum mengikuti PPG. Nah, guru dianggap sebagai individu yang memberikan instruksi, menyampaikan informasi, dan menguji pemahaman siswa. Hanya sebatas itu. Itu yang saya pahami, sehingga guru terkesan terbatas dan tidak betul-betul membuka diri bagi peserta didik. Itu yang saya pahami sebagai awal sebelum saya mengikuti PPG ini. Selanjutnya, nah, dari beberapa perkuliahan tersebut saya ada beberapa mata kuliah yang menjadikan saya itu
memahami bahwa oh ternyata guru itu seperti ini. Nah, ada beberapa pengalaman belajar yang saya pilih di sini ya, desain atau yang juga menjadi dasar nantinya saya dalam mendesain invensi atau inovasi dari pembelajaran. Ya, pengalaman yang paling bermakna ya, best practice saya di sini adalah ada 2 yaitu mata kuliah perspektif sosiokultural ya dan PPL 2. Ini adalah pemahaman pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD, Zone of Proximal Development ya. Di situ tentu butuh suatu scaffolding atau bantuan-bantuan untuk membantu kemampuan potensi anak di sini untuk menjadi lebih meningkat. Begitu sehingga pemahaman terkait scaffolding di sini menjadi berkembang pada saat PPL 2 saya praktekkan, khususnya saat kegiatan praktek pembelajaran mandiri ya, kami berinovasi memfasilitasi peserta didik dengan pembelajaran yang inovatif berupa modul pembelajaran online atau semi-LMS dengan menggunakan Google Site. Begitu Ibu Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya setelah ikut PPG dan melakukan beberapa refleksi ya bersama dosen dan teman-teman sebaya, di sini apa makna yang saya pahami terkait tentang peran guru itu. Nah, perubahan paradigma ini mencerminkan pergeseran dalam pandangan tentang peran guru dari sekedar sumber pengetahuan menjadi fasilitator, pengarah, dan pembimbing siswa dalam proses pembelajaran yang holistik menyeluruh ya. Guru dilihat sebagai mitra dalam pembelajaran siswa, membantu mereka mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan potensi mereka secara menyeluruh serta menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini adalah esensi dari tentunya kurikulum merdeka di mana kita semua berkesempatan sebagai seseorang yang pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, berikut selanjutnya ya, Ibu Bapak dan teman-teman yang berbahagia, desain dan inovasi pembelajaran yang saya terapkan. Oke, desain dan invensi atau inovasi pembelajaran yang saya lakukan di sini adalah dilatar belakangi dari ada 2 mata kuliah tadi ya, Ibu Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Latar belakang invensi atau inovasi pembelajaran yang kami desain didasarkan dari pemahaman tentang pentingnya scaffolding untuk ZPD tadi ya, di mata kuliah sosiokultural ya, dan pendidikannya ya, dari setiap perkembangan peserta didik ya. Tentu sehingga saya sebagai guru merasa perlu untuk memfasilitasi mereka ya dalam proses pembelajaran serta memotivasi dari menginovasinya yang dengan hal ini merupakan bentuk scaffolding yang digunakan oleh guru sehingga inovasi proses pembelajaran tersebut berupa modul pembelajaran online atau semi LMS yang dapat diakses di mana saja dan kapanpun saja ya, atau mau diulang lagi peserta didik membuka dan mempelajarinya lagi itu bisa sekali ya Ibu Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Oke. Nah, inilah dasar atau latar belakang dari inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, nah berikut ada bukti-bukti invensi atau inovasi proses pembelajaran yang saya lakukan di sini. Bentuk dari gambar yang sebelah kiri yaitu invensi atau inovasi proses pembelajaran berupa modul pembelajaran online yang bisa diakses ya
oleh peserta didik dimanapun atau kapan saja, sehingga mereka dapat mengulas kembali materi-materi apa, pembelajaran apa yang mereka dapatkan dari gurunya. Nah, ini beberapa bukti inovasi proses pembelajarannya juga, anak-anak cukup senang dengan, hasil yang mereka dapatkan secara langsung di gadget mereka masing-masing ya. Nah, ini yang, sebenarnya bisa dikembangkan lagi oleh kita bersama, semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, begitu Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya, yaitu rencana tindak lanjut dari invensi atau desain inovasi pembelajaran yang saya lakukan ini, yang pertama adalah tentu saya ingin di sini tadi, saya lakukan hanya saat setiap pertemuan saja. Nah, saya ingin, ke depannya nantinya adalah membuat domain website yang tetap, yang mengakomodir semua ya Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia, semua dari perjumpaan-pertemuan. Sehingga setiap pertemuannya tersusun rapi ya, anak-anak bisa membukanya setiap, "Oh, besok pertemuan ini pembelajarannya adalah materi terkait dengan, penerapan integral. Oh, kemarin kan kita sudah buat atau kita sudah memahami memahami tentang apa itu ya, apa itu konsep dasar integral," misalkan seperti itu. Nah, dan seterusnya sampai dengan materi-materi berikutnya, sehingga anak bisa real time, bisa, eee, memahami materi pembelajaran secara holistik, secara seluruh. Begitu Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat absensi atau, absen real time sesuai dengan jadwal pembelajaran yang ditentukan. Ini juga bisa dilakukan dalam Google Sheet tersebut sehingga, anak bisa absen, live di sana ataupun izin secara live di sana sehingga bisa bisa terakomodir semua kebutuhan atau kesulitan yang, mereka alami. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menambahkan penugasan yang lain ya, dan menarik untuk meningkatkan penguasaan materi tentunya ya. Kita membuat, suatu bahan media atau LKPD yang di mana penugasan yang bisa dilakukan secara berjenjang ya tahapannya, misalkan, kita ingin mengajarkan suatu integral. Nah, di integral di sana kan ada suatu integral fungsi aljabar yang mungkin nanti pangkatnya pecahan, ya, dan lain sebagainya itu. Nah, sehingga di sini tentu anak perlu pemahaman terkait dengan operasi pecahannya dulu, ya. Sehingga di sini kita akan ajarkan, seluruhnya itu secara, bertahap, berjenjang, sehingga semuanya dapat, eee, dipahami secara keseluruhan, secara holistik. Begitu. Selanjutnya, yang keempat yaitu berkoordinasi dengan pihak sekolah tentunya di sini apabila efisiensi dari inovasi ini tercapai, ya, sehingga dapat ditularkan kepada beberapa teman guru, kita ajak bekerja sama, kita berkolaborasi di sana, sehingga semua bakat, minat, setiap kemampuan peserta didik dapat terakomodir, membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak tentunya ya, Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia. Begitu, selanjutnya yang nomor 5 yaitu menambah beberapa penerapan materi pelajaran sesuai dengan konteks yang sederhana lainnya. Sehingga di sini betul-betul anak dapat memahami ya sesuai dengan budaya lingkungan mereka masing-masing. Demikian RTL yang, akan dilaksanakan ke depannya ya, RTL yang disusun ini bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia, ya. Pelaksanaan masing-masing program disesuaikan dengan
situasi ya dan kondisi sekolah, tujuannya agar semua program tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan meningkat setiap siklus atau perbaikan dan pelaksanaannya. Begitu Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia. Jadi harapan dari proses perkuliahan ini sampai dengan akhir pada tahap ini, tentu saya sangat berbahagia, sangat bersenang hati. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, dosen, admin dari PPG Prajabatan tentunya. Di sini saya hanya berdoa semoga keberkahan, keselamatan, dan rezeki dari Ibu, Bapak, dosen dan admin dari PPG Prajabatan Gelombang 1 dapat selalu berkah, selalu mendapatkan hal-hal baik ke depannya dan selalu dimudahkan tentunya. Amin. Begitu Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Demikian, terima kasih saya aturkan pada tadi ya, dosen pendamping, kemudian guru pamong Ibu Filin, kemudian Ibu Yati, dan rekan-rekan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara. Mari saya closing statement-nya ini ya. Mari bersama kita bekerja, bersama kita bisa Indonesia merdeka.